Shalom dan selamat datang di YouTube channel GSJS Jakarta. Dan Anda sebentar lagi akan menyaksikan firman Tuhan yang akan memberkati hidup Anda. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan jangan lupa untuk subscribe. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menikmati firman Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Siapa di sini yang bangga punya Tuhan seperti Tuhan Yesus? Yang bangga boleh lambaikan tanganmu dan sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan boleh salam kanan kiri 5 orang, katakan kamu punya Tuhan yang hebat. Kamu punya Tuhan yang dahsyat. Kamu punya Tuhan yang luar biasa. Amin, amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara dan selamat siang, shalom. Jemaat Tuhan diberkati semuanya, amin. Dan saya percaya kita semuanya hari ini akan diberkati. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di zaman sosial media. Kita hidup, kita punya TikTok, kita punya Instagram. Saya mau tanya, ada di sini yang gak punya Instagram, gak punya TikTok? Apakah ada? Boleh maju ke depan, kita kasih penghargaan 2 botol Aqua. Kita semuanya punya follower, ya mungkin hampir semua lah. Mungkin ada yang gak punya, om-om, tante-tante ada yang gak punya. Tapi Bapak Ibu, kita hidup di dalam zaman sosial media, di mana kita punya followers dan kita following seseorang, di mana di sebagian besar dari teman-teman kita, mereka suka posting di sosial media, dan sebagian dari mereka suka posting ayat-ayat Alkitab. Pernah Anda follow orang yang posting ayat-ayat Alkitab, ada? Atau jangan-jangan Anda yang melakukannya? Oke, bagus, luar biasa. Jauh lebih bagus Anda memposting ayat Alkitab daripada Anda memposting orang-orang lagi joget. Atau Anda posting gosip-gosip yang gak benar. Posting Alkitab itu bagus. Tapi Bapak Ibu Saudara, banyak orang meng-quote ayat Alkitab. Banyak orang memakai ayat-ayat ini. Yang saya perhatikan adalah banyak orang tidak mengerti background dari ayat itu. Dan banyak orang tidak mengerti latar belakang dari ucapan tersebut. Dan banyak orang tidak mengerti siapa yang berbicara tentang ayat tersebut. Satu kali ada teman saya yang posting sebuah ayat di dalam sosial media. Yang akhirnya membuat saya geli. Kenapa? Karena realita hidupnya, kelakuannya, apa yang menjadi sifatnya sangat bertolak belakang jauh dengan siapa yang ngomong. Kita buka sama-sama dan ayat ini yang nge-trigger saya akhirnya membuat saya geli. Kejadian 50 ayat 20. Saya yakin kita semuanya tahu ayat ini ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Memang. Ini kayaknya belum makan beneran semuanya ya. Ya. Yuk dengan semangat sebentar lagi makan. Saya gak lama-lama. Paling cuma 2 jam. Ayo baca ya. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah apa? Mereka-rekanya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Siapa di sini yang masih percaya ayat ini bisa terjadi dalam hidupmu? Siapa di sini yang masih percaya sampai hari ini, apa yang orang lakukan jahat bagi kita, Tuhan bisa mutar balikan untuk kebaikan kita? Wow, yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Masih ingat siapa yang ngomong di ayat-ayat ini? Siapa yang mengucapkan kalimat ini? Ada yang masih ingat? Oh, gak ada yang tahu Alkitab sama sekali ya. Semuanya di sini TikTokan semua ya, enggak ya? Siapa yang ngomong ini? Yusuf. Yusuf yang ngomong, apa yang kamu reka-rekakan kakak-kakakku untuk kejahatan, Tuhan pakai untuk kebaikan. Sayangnya banyak orang suka ayat ini, banyak orang meng-quote atau mengutip kalimat ini, tapi yang kelihatan kebenaran yang saya lihat, kenyataan yang saya lihat, hidupnya berbanding jauh, berbeda jauh dengan kehidupan Yusuf. Bagaimana reaksi mereka terhadap peristiwa yang terjadi dalam hidup mereka tidak sesuai dengan siapa yang ngomong. Yaitu Yusuf. Mereka memposting ayat ini, tapi mereka tetap membalas kejahatan dengan kejahatan. Gak cocok Pak, gak cocok Bu. Mereka bisa memposting dan memakai ayat ini, tapi mereka masih membalas caci maki dengan caci maki. Cocok gak? Nggak cocok.
Makanya Bapak Ibu Saudara saya catat ya. Orang yang bisa dan boleh mengquote Kejadian 50 ayat 20 adalah orang-orang yang membuat reaksi yang sama. Seperti Yusuf ketika dia menghadapi peristiwa-peristiwa dalam hidupnya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Bapak Ibu, saya boleh katakan reaksi itu sangat penting. Respon itu sangat penting. Hari ini judul khotbah saya adalah respon atau reaksi. Boleh ditampilkan judul khotbahnya. Satu kata yang simple aja. Satu kata yang sangat sederhana, yaitu reaksi. Coba renungkan sebentar. Ada banyak peristiwa dalam hidup kita yang terjadi. Saya mau tanya, bagaimana respon Anda? Bagaimana respon Anda selama ini? Coba renungkan sebentar. Bapak Ibu, reaksi itu sangat penting. Kenapa? Saya catat. Reaksi kita itu yang akan menentukan hasil akhir dari sebuah peristiwa atau dari sebuah musibah yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang menentukan? Apa yang menentukan? Reaksi kita. Reaksi kita terhadap sebuah peristiwa itulah yang akan menentukan apakah Tuhan akan bela, apakah Tuhan akan mengangkat atau enggak. Tuhan akan bela atau Tuhan akan diam membiarkan. Tergantung dari apa? Reaksi. Dalam hidup kita nggak luput dari masalah. Setuju? Kalau Anda ingin luput dan bebas dari masalah, silakan rest in peace. Artinya apa? Masuk kuburan. Selama kita masih ada kuburan, masih ada hari esok, harus siap untuk sebuah masalah yang baru. Sebuah tantangan yang baru. Sebuah peristiwa-peristiwa yang baru yang tidak mengenakan. Pasti ada. Tapi saya boleh katakan, hati-hati terhadap bagaimana kita reaksi terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Boleh katakan amin. Kejadian 1 ayat pertama dan kedua, Alkitab dimulai dengan sebuah peristiwa yang kurang enak. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dikatakan di situ bumi belum berbentuk dan kosong dan gelap. Firman Tuhan dimulai dengan sesuatu yang gelap, sesuatu yang kosong dan tidak berbentuk. Mulai bukan dari sesuatu yang indah, yang colorful, yang semuanya tata rapi, enggak. Peristiwa yang terjadi di awal adalah bumi bentuk kosong, tidak berbentuk dan gelap. Tetapi apa yang membuat akhirnya menjadi indah bukan di ayat itu, tetapi apa yang menjadi ayat setelahnya. Apa yang menjadi reaksi Tuhan ketika dia melihat kegelapan itu. Lalu Tuhan bereaksi dengan ayat yang ketiga. Klik. Lalu berfirmanlah Allah, apa? Jadilah terang, lalu terang itu Tuhan bereaksi dengan menyampaikan firman Tuhan. Lalu terang itu jadi. Tuhan bereaksi dengan mengucapkan berkat, mengucapkan firman. Maka yang indah itu terjadi. Tuhan reaksi terhadap kegelapan itu dengan firman Tuhan. Pak Bu, maka segala sesuatu menjadi indah. Ini ya, saya izinkan saya berkata. Apa yang terjadi sekarang? Entah itu menurut Anda baik atau menurut Anda jahat. Itu gak seberapa penting. Yang penting adalah apa yang terjadi setelah peristiwa itu. Sebentar lagi saya akan menjelaskan. What comes after is more important. Apa yang terjadi setelah sebuah peristiwa dalam hidup Anda, itulah yang penting. Jadi saya sekarang kasih sebuah perumpamaan ya. Si Margaret saya pinjam pianonya. Ya, kalau beberapa waktu saya sudah kasih perumpamaan lewat gitar, lewat drum. Sekarang saya akan kasih sedikit perumpamaan dari piano di depan sini. Oke. Bapak Ibu Saudara, anggap aja ada sebuah peristiwa dalam hidup kita yang saya ibaratkan sebagai not ini. Ini not C. Ini sebuah peristiwa apapun bentuknya. Entah itu sakit, entah itu musibah, pengkhianatan, atau bahkan mungkin berkat. Ini sebuah peristiwa. Saya mau tanya, peristiwa ini, not C ini, not yang enak atau gak enak? Not C ini spesial atau tidak spesial? Saya jawab langsung ya, not ini biasa aja.
It's neither good or bad. Betul ya? Not ini nggak ada yang spesial tentang not ini. Not ini apa? Biasa aja. Ingat ya, masalah dalam hidup kita itu biasa aja. Jangan mengira Anda yang, oh Pak, aku yang paling kasihan Pak. Aku yang paling menderita. Siapa bilang banyak orang di luar sana yang lebih menderita daripada Anda? Oh Pak, saya yang paling menderita. Siapa bilang? Masalah kita biasa. Bro, sis, Anda tidak sendirian. Setiap kita, semua kita mengalami masalah sendiri-sendiri. Bapak pendeta juga. Oh iya, jangan kira, Bapak pendeta enak aja ngomong. Semua kita mengalami. Jadi ini not yang biasa. Tapi apa yang akan membuat not ini menjadi spesial? Dan apa yang akan membuat not ini menjadi gak enak? Tergantung not berikutnya. Betul? Misalnya nih, saya kasih not berikutnya. Enak gak? Gak enak ya? Kok kayaknya narik suaranya? Kalau apa yang saya taruh setelah not ini salah, bunyinya gak enak. Kalau apa yang saya taruh setelahnya salah lagi, juga gak enak. Gak enak ya? Apa yang saya taruh setelahnya lagi semakin gak enak. Ini kayaknya gak berbentuk ya chordnya ya. Notnya gak jelas semuanya ya. Itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Kalau setelah sebuah peristiwa reaksi kita salah semua. Tapi coba, sebuah peristiwa yang terjadi biasa aja. Semua orang mengalami masalah. Semua orang mengalami peristiwa dalam hidup ini. Tapi reaksinya benar. Enak gak? Enak ya? Ada sesuatu yang terbuka di situ. Saya reaksi yang benar lagi. Enak lagi. Enak gak? Oh enak. Not ini menjadi spesial. Menjadi sebuah chord. Kenapa? Karena saya membuat not setelahnya yang benar. Yang gak salah. Ini yang akan membuat chord saya indah. Apa yang membuat hidup saya indah? Tidak ditentukan oleh sebuah peristiwa. Yang membuat hidup saya indah adalah bagaimana saya reaksi terhadap sebuah peristiwa. Itu yang akan membuat hidup kita indah. Pak, dalam hidup kita banyak peristiwa yang terjadi, setuju? Tapi perhatikan bagaimana Anda reaksi. Jangan sampai Anda reaksi salah, yang terjadi dalam hidupmu adalah not yang gak enak. Gak enak ya? Tapi pastikan. Peristiwa terjadi 1 atau 2 dalam hidupmu. Anda reaksi dengan benar. Mengeluarkan sebuah melodi yang benar. Amin. Pak, Bu, bagaimana Anda reaksi terhadap peristiwa yang jahat? Apakah Anda akan membalas? Bagaimana Anda meresponi terhadap sebuah musibah? Apakah Anda akan kecewa? Atau Anda akan tetap bersyukur? Kalau Anda bersyukur, tetap ikut Tuhan, tetap sungguh-sungguh sama Tuhan, tetap melayani Tuhan. Anda akan mengeluarkan not ini. Enak, it's beautiful. Tapi ketika Anda mengalami peristiwa, Anda marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, nggak lagi percaya sama Tuhan, berhenti melayani. Anda akan mengalami dalam hidup Anda, bukannya indah, tapi hidup Anda jadi burik. Karena reaksi Anda salah. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, ya saya berdoa semoga Anda tidak lupa dengan perumpamaan yang saya ajarkan barusan. Apa yang akan membuat sebuah peristiwa jadi baik atau jahat? Tergantung dari apa yang menjadi not berikutnya. Sebab itu izinkan saya berkata, hati-hati terhadap reaksi Anda. Hati-hati terhadap respon Anda. Ngomong sama kiri kanan, hati-hati terhadap responmu. Ayo bantu saya ngomong yuk. Ini saya tahu ini jam 12, jam makan, jam tidur ya. Saya ngomong sama kiri kanan, hati-hati terhadap apa? Respon. Bad things always happen. Tapi yuk kita respon dengan baik. Kita respon dengan firman Tuhan. Saya catat, your reaction determines the outcome. Reaksimu yang akan menentukan apa yang menjadi hasil akhir. Saya berdoa setelah khotbah hari ini, kita semuanya, apapun peristiwa dalam hidup kita, kita menjadi orang-orang yang respon apapun dengan baik. Setuju, katakan amin. Yang mau melakukan, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yuk kita cross check. Kita belajar dari seorang Yusuf bagaimana respon hatinya.
Yang akhirnya membuat dia melewati semua fase dan dia berada di dalam titik di mana dia bisa berkata, apa yang kamu reka-rekakan untuk kejahatan, Tuhan gunakan untuk apa? Kebaikan. Kita cross check hidup kita. Ada 3 poin, saya akan tutup dengan 3 poin yang sederhana. Kita belajar dan kita reflect dari kehidupannya Yusuf. Yang pertama, Pak Bu, bagaimana kita reaksi terhadap kejahatan? Coba renungkan. Saya tanya, siapa di sini yang pernah dijahatin sama orang? Yang pernah dijahatin? Coba tengok kiri kanan. Semua orang mengalami, bukan cuma Anda. Kita semuanya pernah dijahatin sama orang, betul? Khianatin sama orang, difitnah sama orang, dijahatin dan apapun bentuknya itu. Yusuf pun sama. Dia hidup dengan kakak-kakak yang jahat dan benci sama dia. Bukan hanya itu, dia ketemu dengan istri Potifar yang setelah semua yang sudah dilakukan oleh Yusuf, dia tetap masih di penjara, difitnah. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang jahat, betul ya? Setuju gak? Banyak orang jahat di luar sana. Tapi saya catat, do not be one of them. Jangan menjadi salah satu dari mereka. Boleh ditampilkan? Banyak orang jahat, itu ada. Nah, there are many evil people in the world. Do not be one of them. Ada banyak orang jahat dalam hidup ini. Setuju dengan saya? Jangan menjadi salah satunya. Oh gak ada amin? Jangan menjadi salah satunya. Yuk. Saya selalu katakan kepada semua orang. Salah itu manusiawi. Bukan berarti boleh ya. Saya salah ketik mungkin di situ. Salah itu manusiawi. Salah itu normal. Gak ada kita yang tidak pernah membuat salah, betul? Saya pun membuat salah. Sering buat salah. Sepurani kalau saya pernah buat salah. Mohon maaf lahir dan batin kalau saya banyak salah. Salah itu normal, manusiawi. Tapi jahat jangan. Setuju? Salah normal, tapi jangan jahat. Kenapa? Kalau si jahat, siapa si jahat itu? Si jahat itu iblis. Ya, hari ini oke, salah kalau bisa jangan salah lebih baik. Tapi seandainya salah itu normal. Tapi apapun yang terjadi salah oke. Tapi jangan jadi orang yang jahat. Punya rencana buruk untuk orang dan lain-lain. Jangan, setuju katakan amin. Kita lihat bagaimana reaksi Yusuf terhadap orang-orang yang jahat yang ada di sekelilingnya. Yang menjadi reaksi Yusuf adalah dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Padahal Yusuf bisa gak Yusuf? Saat kakak-kakaknya datang, dia sudah jadi penguasa. Bisa dibinasakan saat itu juga, bisa? Bisa. Tapi Yusuf tidak melakukannya. Yusuf memilih untuk mengasihi, mengampuni, melupakan bahkan dipeluk kakak-kakaknya. Ini aku adikmu. Aku akan pelihara hidupmu. Aku akan memberkatimu di tengah-tengah kekeringan ini. Wow. Ayo coba kita renungkan. Bisa kita melakukan apa yang Yusuf lakukan? Kalau kita sering kali dijahatin orang, apa yang menjadi reaksi kita? Sering kali ya, Pak kalau dia tampar pipi kiriku, aku akan bogem pipi kanannya. Kalau dia jahat sama aku, aku akan membuktikan siapa saya. Betul gak? Dia jahat sama aku bisa jahat, lebih jahat lagi untuk dia. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, apa bedanya kita dengan mereka? Coba renungkan. Apa bedanya kita dengan mereka? Apa bedanya dengan orang yang Anda benci? Apa bedanya dengan orang yang melukai Anda kalau Anda juga membalas kejahatan dengan kejahatan? Yusuf bisa, tapi dia tidak melakukan. Saya catat, Joseph chose the right response. Dia memilih sebuah reaksi yang tepat. Seperti piano tadi, dia memilih sebuah note yang tepat. Dia tidak memilih untuk benci, dia tidak memilih untuk dendam, dia memilih untuk mengampuni, memberkati, mendoakan. Saya mau tanya, kapan terakhir kali ada orang yang menyakiti Anda, lalu Anda memberkati mereka, lalu Anda mendoakan mereka? Ada? Puji Tuhan ada. Puji Tuhan ada juga. Good. Tapi sebagian besar dari kita, ayo kita belajar. Setuju katakan amin. Kita mau belajar hari ini, setuju katakan yes. Mau belajar. Orang menyakiti kita, ampuni, berkati. Dan jangan pernah membalas kejahatan dengan mereka. Joseph chose the right response. Dia membiarkan Tuhan
yang beracara. Klik. Dia membiarkan Tuhan yang berperkara. Dan Yusuf tidak mengambil haknya Tuhan. Tidak mengambil bagiannya Tuhan. Pak Bu, di dalam hidup ini ada 3 haknya Tuhan. Yang jangan sampai dan jangan pernah kita ambil. Karena itulah haknya Tuhan. Yang pertama adalah kemuliaan. Dalam hidup ini jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Setuju, katakan amin. Anda diberkati, jangan pernah merasa sombong. Anda diberkati, jangan pernah merasa, ini karena aku. Anda mencuri kemuliaan Tuhan, you know what's coming next. Tuhan kapanpun bisa angkat apa yang menjadi berkat yang Tuhan sudah titipkan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Diberkati jangan sombong, tapi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Setuju, katakan amin. Haknya Tuhan kedua, persembahan persepuluhan. Jangan diambil, itu haknya Tuhan. Yang ketiga, haknya Tuhan adalah apa? Pembalasan. Itu haknya Tuhan. Jangan pernah kita ambil. Jangan sampai pernah Anda membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau membalas kejahatan, balaslah dengan kebaikan. Setuju, katakan yes. Mau melakukan firman Tuhan? Saya catat, kalau kita masih membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita masih nih membalas kejahatan dengan kejahatan. Maka jangan berharap kejadian 50-20 terjadi dalam hidupmu. Coba renungkan. Tapi saya yakin, kalau dalam hidup kita gak pernah membalas. Kita membiarkan Tuhan yang berperkara. Kita tidak pernah mengambil haknya Tuhan. Maka saya sampai hari ini tetap percaya. Orang lain boleh jahat sama Anda. Tapi Tuhan akan mengangkat, Tuhan akan bela, Tuhan akan putar balikan untuk kebaikan kita. Percaya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, bagaimana reaksi kita terhadap godaan dosa? Kita hidup sekarang serba transparan. Betul ya? Akses kemana-mana begitu mudah. Kita hidup apalagi di kota besar. Kemarin saya khotbah di anak-anak muda, banyak yang merantau, gak ada orang tua. Mungkin karena alasan pekerjaan, alasan ini dan itu, Anda bisa gak ada istri selalu ada, gak ada suami yang selalu mengikuti. Dan selalu ada kesempatan untuk Anda melakukan dosa. Setuju? Selalu ada kesempatan. Selalu ada peluang untuk Anda masuk di dalam perangkap iblis. Bagaimana reaksi Anda terhadap semua peluang dosa itu? Terhadap semua godaan dosa itu, bagaimana reaksi Anda? Kita lihat apa yang menjadi reaksinya Yusuf ketika dia diperhadapkan dengan sebuah kesempatan emas untuk dia berbuat dosa dan menikmati dosa. Dikatakan apa di Kejadian 39:11-12? Dikatakan apa? Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Bang Ucup, sini dong sama tante." Dikatakan apa? Tetapi apa? Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan apa? Dan aku berlari padamu tante, puji Tuhan. Gitu. Kesempatan emas, Tuhan baik gitu. Dia katakan, dia lari keluar dari rumah itu. Yusuf melihat dosa, dia lari. Yusuf lihat dosa, dia menghindar. Pak, Bu, kalau lihat dosa, ada godaan dosa, harus ngapain? Harus ngapain? Oh, puji Tuhan, kesempatan gitu? Jangan. Lihat ada dosa, menghindar dan lari. Setuju, katakan amin. Lari terhadap dosa. Kenapa? Saya memang pernah mengajarkan, kalau Anda punya ketakutan, itu dihadapin. Ingat beberapa minggu yang lalu saya khotbah bahwa Goliat sebesar-besarnya, menakutkannya Goliat, ternyata Goliat hanyalah seorang penderita apa? Tumor otak. Masih ingat ya Pak? Hanyalah seorang penderita, gak semenakutkan apapun, hadapin aja sama Tuhan. Asal Anda tahu Tuhan ada bersama Anda, apapun yang menjadi ketakutan Anda, hadapin. Setuju katakan yes? Tapi klik, ya takut itu dihadapin, kalau bahaya
Setuju ya? Kalau ada takut dihadapin, kalau ada bahaya, oh bahaya gak apa-apa, aku hadepin. Itu namanya orang apa? Kalau ada bahaya, oh di depan misalnya ya, jalan raya, gak apa-apa, gak usah lampu merah, aku jalan aja, tak hadepin. Itu namanya? Itu namanya bego, betul gak? Kalau lihat bahaya gak dihindarin, dihadepin, itu namanya apa? Pak, Bu, dosa itu bahaya. Dosa itu apa? Kok kayaknya mukanya gak terima semua gini, kenapa ya? Dosa itu apa? Bahaya. Lebih bahaya lagi, pendeta ngomong Anda diam, itu bahaya. Dosa itu apa? Bahaya. Kalau Anda tahu dosa itu bahaya, dihindarin. Saya selalu ngomong sama anak-anak muda. Ada di sini anak-anak muda yang belum menikah? Anak-anak muda yang belum menikah boleh angkat tangan. Oke, ada sekian banyak. Saya katakan ya, anak-anak muda. Sex before marriage itu bahaya. Tolong dihindarin. Coba bayangkan ya, Anda harus pulang ke papi mami. Ngomong, mami, noni waing, waduh. Tahu ya waingnya, hamil. Betapa memalukannya untuk orang tua. Dan begitu menyakitkan untuk orang tua. Itu bahaya. Belum lagi yang free sex, seks belum menikah. Ada yang namanya STD, Sexually Transmitted Disease. Yang bisa membuat seseorang kena AIDS dan AIDS tidak bisa disembuhkan. Itu apa? Bahaya. Anak-anak muda, don't do it. Dosa itu bahaya. Bapak Ibu yang sudah menikah, chatting, lalu curhat sama lawan jenis, itu apa Bu? Pak, itu apa? Bahaya. Saya selalu mengatakan kepada setiap orang yang BPN, bimbingan pranikah. Setan itu tidak perlu pintu yang terbuka untuk dia masuk dan menghancurkan rumah tangga kita. Dia hanya butuh celah yang kecil. Dan di sini kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang masih suka curhat sama temannya, saya nggak peduli teman apa. Oh Pak, ini teman pelayanan. Apapun itu, teman pelayanan, teman komsel, kakak rohani, adik rohani, bapak rohani sekalipun, asal judulnya lawan jenis, jangan diajak curhat, jangan diajak curcol, apalagi ketemu-temuan di luar sana yang nggak ada suami, nggak ada istri Anda. Setuju katakan amin Pak? Jangan ya. Tahu nggak, banyak kasus perselingkuhan yang datang ke saya ngomong, banyak kejadian, tahu nggak karena apa? Karena dari awal curhat-curhat, ketemu-ketemu, genit-genitan. Akhirnya timbul dari sesuatu yang kecil menjadi sesuatu yang besar. Mungkin kelihatannya, oh nggak apa-apa Pak, nggak dosa kok. Memang curhat dosa, dosa nggak? Memang nggak dosa. Tapi mulainya dari sana. Mulainya dari situ. Berujung kepada perselingkuhan. Yang akhirnya menghancurkan rumah tangga. Yang akhirnya membuat anak-anak beragama. Dan akhirnya anak-anak jadi liar. Itu bahaya. Bapak-bapak di sini yang suka nebengin lawan jenisnya pulang malam-malam. Lalu berduaan di mobil. Pak, itu apa Pak? Bahaya. Kalau di sini ada yang minta nebeng pulang malam-malam, pesenin Grab, pesenin Gojek. Setuju? Itu bahaya. Semua yang lagi bekerja, korupsi, nipu orang, menghalalkan segala cara untuk Anda bisa mencari keuntungan. Itu apa? Bahaya. Betapa menakutkannya dan betapa memalukannya. Kalau Anda harus masuk penjara hanya karena ya coba-cobalah gak apa-apa. Mungkin bukan korupsi 271 triliun mungkin. Tapi Anda coba-cobalah. Ikut-ikutlah. Itu semuanya apa Pak? Saya catat di depan. Pak Bu, jangan main api. Boleh ditampilkan? Jangan main api. Do not play with fire. Kita selalu mengajarkan kepada anak-anak kita. Jangan main sama api. Kenapa? Percikan kecil bisa menghabiskan rumah besar. Rumah semewah apapun, kasih api. Bisa
habis. Anda mau bangun puluhan miliar, kena api, habis. Hutan besar, hutan luas, kena api. Apa yang terjadi? Habis. Habis hutannya. Jangan main sama api. Jangan main-main sama dosa. Lihat ada dosa, dihindarin. Pak Bu, ada seorang pecandu ngomong sama saya gini. Pak, tolong sampaikan kepada jemaat. Kalau orang-orang belum terikat, lebih baik jangan coba-coba. Kenapa? Pasti semua orang yang pernah kecanduan pasti setuju dengan kalimat ini. Karena untuk lepas dari kecanduan, itu sangat susah. Lebih baik jangan coba-coba. Untuk kecanduan narkoba, kecanduan rokok, kecanduan wanita, pornografi dan lain-lain. Untuk awalnya ya coba-cobalah, ikut-ikutlah, kepingin tahulah rasanya gimana. Orang-orang yang pernah kecanduan akan selalu ngomong, kalau kamu belum coba, jangan coba-coba. Kalau kamu belum terikat, jangan coba-coba. Kenapa? Karena untuk keluar jauh lebih susah. Jangan. Sama api jangan main. Kalau lihat ada api, bahaya, dihindarin. Mulai hari ini setuju dengan saya. Dosa, jangan, aku kuat, aku bisa. Gak apa-apa, sekarang aku coba-coba. Misalnya, coba-coba pakai narkoba. Paling 1 bulan lagi aku mau lepas. Gak segampang itu. Ya, mulai hari ini. Lihat ada dosa, dihindarin. Kenapa mukanya diam semuanya? Setuju dengan saya? Mulai hari ini, lihat ada dosa, dihindarin. Siapa yang mau? Lihat ada dosa, dihindarin. Yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan gitu. Jika Anda masih lari kepada dosa, bukan menghindar atau lari dari dosa, maka jangan berharap kejadian 50-20 terjadi dalam hidupmu. Lanjut yang terakhir sebagai penutup. Pak Bu, bagaimana kita respon terhadap semua kepercayaan yang Tuhan berikan? Banyak orang diberikan kesempatan dan anugerah untuk dapat kepercayaan yang besar. Kita sering ya lihat orang lain, kok orang itu bisa ya mendapat posisi seperti itu. Mendapat jabatan seperti itu. Kok bisa ya orang itu mendapatkan kesempatan begitu luar biasanya. Itu anugerah Tuhan. Kok bisa ya dia dikelilingi orang-orang seperti itu. Seringkali we get a little bit envious. Kita get a little bit jealous. Karena memang ya mereka adalah orang-orang yang dapat kesempatan dan kepercayaan yang begitu luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan favor yang begitu luar biasa. Namun yang sering kali saya lihat, ketika orang dapat kepercayaan, ketika orang lain dapat anugerah, banyak orang salah menggunakan kepercayaan itu. Betul gak? Salah menggunakan. Ada yang korupsi, ada yang cari keuntungan pribadi. Ada orang yang salah menggunakan, dan bahkan banyak orang yang saya lihat juga ogah-ogahan, malas-malesan ketika mereka dapat kepercayaan yang besar. Dalam batin saya, orang Surabaya ini bilang, manipul. Emang sayang banget orang ini dapat anugerah gitu lalu dia sia-siakan. Sayang banget orang ini dapat anugerah begitu luar biasa lalu dia ogah-ogahan. Kita lihat bagaimana reaksi Yusuf terhadap kepercayaan. Gak ada waktu untuk baca semuanya, itu pasalnya banyak. Tapi dari ayat 37 sampai 44, di situ dicatat Yusuf dapat kuasa dan kepercayaan sangat dahsyat. Firaun berkata, dari seluruh tanah Mesir, enggak ada yang lebih berkuasa daripada Yusuf selain aku. Wow, dia mendapatkan jabatan dan kepercayaan dan favor begitu luar biasanya. Tapi apa yang menjadi reaksinya Yusuf? Kita buka mulai dari ayat 45, tolong. Ayat 45. Lalu Firaun menamai Yusuf sanad Panea serta memberi Asnat Potifera, imam Dion, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai apa? Kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wow. Ayat sampai ayat 49. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun. Lalu ngapain? Dikelilinginya seluruh. Kalau banyak orang, ngapain gua sungguh-sungguh. Yang penting dapat jabatan, yang penting uangnya aman. Yang penting koneksi banyak. Mau ngapain aja bisa. Duitnya lancar. Buat apa aku kerja sungguh-sungguh, betul gak? Tapi lihat dikatakan di ayat 46, dikeliling seluruh Indonesia, bukan Indonesia. Keliling seluruh tanah Mesir. Di ayat berikutnya 47.
Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. 49, demikian Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak. Keren ya? Sudah jarang orang seperti ini. Banyak orang dapat kepercayaan, dipromosi. Justru kinerjanya turun. Semakin malas. Banyak orang dapat kepercayaan, dapat promosi. Justru ogah-ogahan. Tapi Rasul Paulus pernah ngomong gini. Rasul Paulus pernah bicara gini. Semakin besar anugerah yang dipercayakan, semakin giat aku akan melakukan. Boleh gak kita jemaat GSJS? Kita punya prinsip yang sama. Semakin besar kepercayaan, semakin giat kita akan melakukan. Jangan ikut-ikut dunia. Kita nyambung gak sih? Nyambung ya? Kita lihat banyak orang-orang, mungkin Anda pengusaha, punya bawahan juga sama. Ketika dipromosi, gajinya dinaikin, kinerjanya gak semakin bagus, semakin malas. Atau jangan-jangan cuma saya ya yang ngalamin. Tapi saya yakin semuanya pada melakukan lah. Pasti semuanya mengalami. Semakin banyak kepercayaannya, semakin ogah-ogahan. Pak, Bu, ayo. Bagaimana reaksi Yusuf? Saya catat. Yusuf melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Dengan the spirit of excellence. Boleh gak kita jemaat GSJS kita punya value yang sama? Kepercayaan yang Tuhan sudah berikan. Aku akan lakukan dengan penuh tanggung jawab. Dengan the spirit of excellence. Apa yang kita akan lakukan dengan kepercayaan yang Tuhan berikan dalam tangan kita? Mungkin gak besar tanggung jawab kita. Mungkin itu hal-hal yang kecil. Tapi pertanyaan saya, apakah kita bisa setia dalam perkara kecil? Apakah kita bisa tanggung jawab dalam kepercayaan yang sederhana? Saya catat, jangan sampai dan jangan pernah sia-siakan kepercayaan dari Tuhan. Sekecil apapun itu. Sekecil apapun. Setialah. Ada banyak anak-anak muda tanya kepada saya, Pak, apa panggilan saya? Saya nggak tahu apa yang akan jadi panggilanmu. Saya nggak tahu akan menjadi visi ke depanmu 10 tahun. Tapi yang saya ingin tahu adalah apa yang ada di depanmu. Apa yang Tuhan taruh di tanganmu sekarang. Pak, Bu, saya juga mau tanya kepada Anda. Apa yang Tuhan percayakan sekarang di tangan Anda? Anak-anak muda, mungkin Anda dipercayakan dengan sebuah pekerjaan yang sederhana. Lakukan secara maksimal. Mungkin Tuhan cuma percayakan pada Anda, mungkin menjadi mahasiswa di kampus yang biasa. Lakukan secara maksimal. Mungkin di sini hanyalah karyawan. Lakukan secara maksimal. Lakukan kepercayaan itu secara maksimal dengan the spirit of excellence. Maka saya boleh katakan, promosi itu bagiannya Tuhan. Pengenapan fisik adalah bagiannya Tuhan. Kita hanya butuh mengerjakan yang terbaik. Apa yang ada di depan kita. Setuju katakan amin. Jangan pernah menyia-nyiakan. Saya akan tutup. Silakan pemain musik WL Singers boleh maju kembali. Esau diberikan anugerah, yaitu dia diberikan hak kesulungan. Itu anugerah bagi dia. Tapi kapan Esau baru menyadari bahwa ternyata anugerah itu berharga? Kapan? Ada yang masih ingat ceritanya? Kapan Esau akhirnya mengerang, aduh aku minta hak kesulunganku, kapan? Ketika hak kesulungannya sudah diambil sama adiknya. Alias apa? Esau sudah kehilangan hak kesulungan itu. Ketika hak kesulungan itu sudah diambil, baru dia menjerit, lalu dia berteriak, dan dia kehilangan hak kesulungan itu. Ketika sudah hilang segala sesuatu. Pak, Bu, kita tidak akan pernah mengerti betapa berharganya kasih karunia Tuhan sampai kita benar-benar kehilangannya. Gak pernah. Pak, apa yang dipercayakan kepada Anda sekarang? Salah satunya adalah keluarga Anda. Bapak-bapak di sini sebagai pemimpin keluarga itu dipercayakan kepada Anda. Jangan diberantakin keluarga. Istri jangan disia-siakan. Anak-anak jangan disia-siakan. Setuju katakan amin? Bu, keluarga itu juga di tangan Anda. Jangan disia-siakan suami. Selama suami masih hidup diajak bertengkar terus.
diurus anak-anaknya dengan baik, dididik di dalam Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan anugerah besar itu. Baru kita menyadari, oh ternyata berharga apa yang Tuhan sudah kasih. Apapun yang ada di tangan kita, setuju dengan saya. Kita mau setia dalam perkara apapun, besar atau kecil. Kita mau setia. Amin. Kita mau setia. Kita mau setia. Saya catat, jika kita tidak bisa setia dalam kepercayaan yang sederhana dan kepercayaan yang Tuhan sudah berikan, maka jangan berharap kejadian 50-20 terjadi dalam hidup Anda. Anda mau terjadi? Tuhan membuat apa yang jahat menjadi kebaikan. Sekarang Tuhan percayakan yang kecil. Lakukan dengan senang hati. Anda akan lihat, ternyata ini yang Tuhan sudah sediakan, memang menjadikan hidupku besar. Pak Bu, saya dari awal GSJS berdiri, saya selalu dipercayakan hal-hal yang kecil. Ya, dari 2010 GSJS berkembang, saya selalu tetap ada di cabang yang paling kecil, di satu jalan yang namanya Jalan Wijaya Kusuma. Ini Airosi sama Cik Margaret yang tahu. Yang datang gak sampai 50 orang. Yang datang yang bau minyak angin semuanya. YTTA yang tahu-tahu aja. Saya melakukan itu dengan sedap hati. Gak ngomel, saya setia, belajar setia dalam perkara kecil. Sampai hari ini saya tetap mensyukuri. Saya dulu setia dalam perkara yang sederhana. Tetap melakukan yang terbaik dalam perkara yang sederhana. Kenapa? Sampai hari ini saya sadari semuanya gak ada yang sia-sia. Apa yang Tuhan percayakan dulu di tangan saya kecil. Lakukan dengan senang hati. Tuhan percayakan lebih besar. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda mau melakukan yang sama seperti apa yang Yusuf lakukan? Dikasih kepercayaan, dilakukan yang terbaik. Dikasih kepercayaan, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Terserah Anda. Saya akan tutup. Kejadian 50-20 adalah orang-orang yang adalah quote yang diberikan oleh Yusuf. Kita ulangi. Bagaimana reaksi Yusuf terhadap kejahatan? Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia memilih untuk mengampuni. Dia memilih untuk melepaskan berkat. Bisa gak kita melakukan? Kedua, bagaimana Yusuf reaksi terhadap godaan dosa? Dia tidak lari kepada dosa. Dia menjauh dari dosa. Jangan main-main sama api. Yang ketiga, bagaimana Yusuf respon terhadap semua kepercayaan yang Tuhan berikan. Dia melakukan dengan the spirit of excellence. Dia melakukan dengan sepenuh hati. Pak Bu, apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada Anda, mulai hari ini lakukan yang terbaik. Setuju, katakan amin. Kalau Anda bisa respon peristiwa-peristiwa dalam hidup ini sama seperti Yusuf respon, maka yuk ayat ini kita baca sekali lagi, kita ulangi. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Baca dengan suara keras, baca dengan suara iman, baca dengan suara semangat, seakan-akan ini akan terjadi dalam hidupmu. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk apa? Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa. Saya berdoa itu terjadi dalam hidup Anda. Apapun orang maksud jahat, Tuhan akan ubahkan untuk kebaikan bagi setiap kita. Percaya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Siapa di sini mau memberikan Tuhan reaksi-reaksi yang benar? Angkat tanganmu. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan tayangan dari GSJS Jakarta. Dan kalau Anda berada di sekitar Jakarta, di Jabodetabek, saya undang Anda untuk bisa menghadiri ibadah-ibadah onsite kami di Mall of Indonesia di Kelapa Gading dan juga di Pluit Village Mall. Dan saya percaya Anda pasti diberkati. So see you and God bless you.